Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang deret Taylor dan Maclaurin. Sekarang kita akan membahas mengenai deret binomial. Kita ketahui bahwa deret binomial untuk P adalah bilangan bulat positif itu kan berlaku seperti ini. 1 ditambah X pangkat P itu jadi 1 plus kombinasi P1X ditambah kombinasi P2 dan seterusnya sampai kombinasi PP dikali X pangkat P. Ya kan? Dimana PK itu adalah kombinasi, jadi berarti P faktorial dibagi dengan K faktorial dikali P min K faktorial. Nah, kalau kita jabarkan itu menjadi yang sebelah kanan, ruas yang sebelah kanan ini jadi seperti ini. Ini kan berarti kalau kita jabarkan P-nya jadi P kali P1, P-1 kali P-2 sampai kali P-K-1 dikali dengan P-K faktorial. Jadi P-K-nya bisa hilang dengan yang di bawahnya, gitu ya. Jadi sisanya seperti itu. Nah, ini berlaku untuk P adalah sembarangan bilangan real, asalkan K-nya adalah suatu bilangan yang positif, seperti itu. Jadi kita dapatkan sebuah teorema tentang deret binomial. Nah, teoremanya adalah seperti ini, untuk setiap bilangan real P dan mutlak X-nya kurang dari 1 itu akan berlaku 1 plus X pangkat P itu sama dengan 1 plus kombinasi P1X ditambah kombinasi P2 X kuadrat dan seterusnya, di mana si kombinasi PK itu seperti yang tadi, berarti kombinasi. Jadi P faktorial dibagi dengan K faktorial dikali dengan P min K faktorial, gitu. Nah, terus buktinya gimana? Buktinya kalau si teorema ini benar, oke, seperti ini. Jadi kita misalkan dulu nih sebuah fungsi di mana si fungsinya itu adalah, kita definisikan fungsinya adalah 1 min X pangkat P. Nah, berarti dari fungsi tersebut kita bisa cari tuh kan turunan-turunannya, F turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya, sama si F0, F0 turunan pertama, F0 turunan kedua, dan seterusnya. Nah, ya udah kita tinggal turunkan dengan aturan rantai, didapatkanlah seperti itu. Fx-nya 1 plus X pangkat P, berarti turunan pertamanya adalah P dikali 1 plus X pangkat P-1. Terus turunan keduanya jadi P dikali P-1, 1 plus X pangkat P-2. Berarti kalau diteruskan sampai ke N, ini nanti bentuknya menjadi P dikali P-1 dikali P-2 dan seterusnya, gitu kan ya, dia membentuk pola kayak gitu. Nah, terus untuk nilai si F0-nya atau F0 turunan pertama dan seterusnya, itu kita bisa lihat juga tuh polanya. Kalau si F0 kan nilainya 1, kalau F turunan pertama 0 itu nilainya P, F turunan kedua 0 itu nilainya P-1, berarti tinggal si koefisien dari si 1 plus X dari fungsi turunannya itu si F turunan kedua nolnya berarti itu. Jadi kalau dilihat polanya berarti tinggal P dikali P-1 dikali P-2 dikali P-3 dan seterusnya, gitu ya. Turunan-turunan tadi yang sudah kita dapatkan tinggal kita masukkan tuh ke fungsi Maclaurin. Nah, akhirnya didapatkanlah deretnya seperti ini, 1 plus Px plus P dikali P-1 per 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya, gitu. Nah, terus dari situ, karena nilai P itu kan berarti sama aja dengan P per 1 faktorial, ya kan? Atau sama aja dengan kombinasi P1. Maka dari si deret Maclaurin yang atasnya itu, yang ini, bentar. Nah, dari yang ini, kita bisa bikin dalam bentuk kombinasi, ya kan? Nah, jadinya seperti ini. Ini kan sama aja dengan kombinasi P1, kombinasi P2, gitu kan? Kombinasi P3 dan seterusnya, gitu. Nah, ya udah terbukti lah bahwa dengan fungsi 1 plus X pangkat P itu didapatkan deretnya itu seperti ini. Nah, sesuai dengan teorema tadi deret, maka kita sebut ini dengan deret binomial, gitu. Adalah
Contoh penerapan dari deret binomial tadi, dari si teorema deret binomial. Nih contohnya misalkan kita disuruh menyatakan fungsi 1 min x pangkat min 2 itu dalam deret Maclaurin dengan batas x-nya itu antara min 1 sampai 1. Ya udah, dari situ kita tinggal masukkan aja tuh ke teorema tadi dengan p-nya adalah min 2. Nah, dari situ kita dapatkanlah seperti ini. Nah, jadi fungsinya adalah 1 plus min 2x ditambah min 2 kali min 3 per 2 faktorial dikali x kuadrat dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ya udah dari situ tinggal kita hitunglah si koefisien dari si x-nya itu. Ketemulah deretnya adalah 1 min 2x plus 3x kuadrat min 4x pangkat 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa deret Maclaurin yang sebenarnya cukup penting untuk dihafalkan bentuk-bentuk umumnya, bentuk-bentuk dasarnya. Kenapa? Karena selain mudah untuk mengerjakan soal-soal, ini tuh sebenarnya juga bakal sering digunakan nanti di penerapan soal matematika atau soal-soal sains lainnya gitu, kayak misalkan generating function gitu-gitu. Nah, ini tugas kelompok dikerjakan per kelompok, kelompoknya sesuai dengan yang di emas. Nanti dikumpulkannya, diupload di emas juga. Ini ada 5 soal untuk subbab 9.8, nanti ada 5 soal lagi di subbab 9.9. Selamat mengerjakan.